idza kasurat ing dalem nalikane akeh apa dzunubul abdi pira-pira dosae kaula. Lam yakun nuli ora ono iku lahu kadue abad bayane minal amali saking amal apa ma perkara yukafiru kang ngapus apa ma ha ing dzunub ibtala mongko menguji sapa Allah hu ing abad sapa Allahu Gusti Allah bil khuzni kelawan kesedihan diukafira supaya ngapus apa kesedihan ha ing dzunub anhu saking abad. Ya kalau sekiranya di pondok hafalan nggak banyak, belajar ngapalin hadis. Karena kadang-kadang yang lebih kepake itu hadis. Bukan hanya kepake di pondok, tapi sampai di rumah, sampai keluarga, sampai di masyarakat hadis mah kepake. Cuman kalau bicara ilmu rahasia ya ada pada nahwu, shorob, baca kitab kuning, ibriti, alfiyah itu rahasia. Yang hanya kita sendiri yang tahu. Masyarakat nggak bakal kita kasih tahu. Jadi kalau pengen jadi tokoh masyarakat, kiai, ulama, ustadz, nahwu shorobnya harus pinter, bisa lah. Sehingga segala gramatika Arab-Araban nih bisa dia kuasai. Hadis bisa, tafsir bisa, fikih ngerti, bulughul maram tinggal terjemahin, Fathul Mu'in tinggal baca lah. Paling nanti butuh arti aja sih. Sampai sekarang mah kalau arti juga Abi masih beramang-ramang. Ya jangankan Abi, kiai-kiai sepuh, pengasuh-pengasuh pondok, kalau persoalan arti ya misalnya, ya masih ramang-ramang. Tapi setidaknya nahwu shorob itu rahasia. Jadi kalau mondok nggak ngerti nahwu, nggak ngerti shorob tuh rada eman. Makanya nahwu shorobnya betul kalau misalnya keukur dengan kesemangatan tuh ya sudah pasrah, kita sih nanti aja belajar yang lain. Nahwu shorob tuntaskan sampai alim, sampai pinter, sampai futuh. Nanti dengan nahwu shorob itu akan bisa semua, mau hadisnya, mau Qur'annya, mau semuanya, kena semua. Ibaratnya apa ya? Kita punya brankas obeng tuh loh. Kita punya brankas obeng, ada obeng kembang, ada obeng ing, gitu loh. Itu tuh kunci. Dengan obeng itu kita bisa buka motor, bisa buka mobil, bisa buka komputer. Nah, kalau misalnya kita nggak punya obeng itu tuh nggak bisa buka apa. Komputer ya harus manual, pinjem-pinjem sana sini kan gak enak. Makanya tukang elektronik kemana-mana bawa brankas itu. Obeng, kunci kan obeng. Tapi nanti di masyarakat mah sejatinya nahwu shorob nggak bakal kepake di depan masyarakat. Nggak mungkin kita
di depan masyarakatku membahas hal tamyiz, i'rabuhum taqdiru akhir kali nggak bakal mau, bubar. Ilmu nahwu sorof itu buat kita sejatinya. Paling kita bakal mengajarkan lagi kalau kita punya pesantren. Kalau nggak punya pesantren, jadi imam musola misalnya, sudah, berarti memang nahwu sorof itu hanya untuk kita saja. Kita jadi mubaligh biasa, ngaji kemana-mana, nggak punya santri, ya nahwu sorof nggak bahas. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis, kamu ngapalin sekarang hadis, maka akan kepake sepanjang masa sampai meninggal pun dipakai. Hadis itu dalil, hadis itu kebutuhan pokok untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Nah, termasuk hadis yang kita bacain, kan orang hidup tuh nggak selamanya nikmat. Hidup tuh ada susahnya, ada sedihnya. Kadang-kadang ekonomi hancur. Kita tuh nggak bisa ngeramal, nggak bisa nebak, tidak bisa berekspektasi. Kita nih ngerasanya ke depan nih hidup kita baik-baik saja. Ya, kita pasti ngerasa diri kita hidupnya ke depan baik-baik saja. Entah dalam hal dagang, dalam hal masih sama orang tua. Kita akan terkaget-kaget kalau ternyata ayah atau ibu kita sudah nggak ada. Apalagi kita anak pertama misalnya. Stres berat itu. Pusing banget. Ya, teman Abi salah satunya. Dulu masih ada ayah, masih ada ibu, bolak-balik pakai motor gede gitu. Moge lah, fiction. Wong kadang bawa perempuan, kadang nganggep tuh enak banget hidupnya gitu. Enak banget hidup dia nih. Motor ada, duit ada, ngeraktir seneng. Nah, sekarang sampai dewasa, ayah ibunya sudah nggak ada. Abi juga udah nggak ada ya. Tapi dia duluan nggak adanya. Ya 2010-an lah, nggak duluan. Ayah nggak ada, ibu nggak ada, keterampilan nggak ada, kemampuan nggak ada, bakat nggak ada, nggak ada semua, dia nggak punya apa-apa. Ya jual. Sampai nyari kerjaan aja susah sekarang. Karena harus perantau lewat kapal kan. Ya Rob, nggak tahu nyari apa gitu, nyari jaring apa gitu di lautnya tuh. Hidup seseorang tuh tidak akan pernah disangka, ekspektasinya tuh, kok hidup saya bisa begini. Itu tuh bakal kelihatan banget ketika ayah dan ibu tuh sudah nggak ada. Kayak kaget aja, kepleset gitu tuh. Wong tadinya baik-baik aja, pelarak sih kok. Tiba-tiba ada luka, tiba-tiba ada apa. Kan umur orang nggak ada yang tahu. Ayah dan anak matinya siapa duluan? Takdir pasti itu. Bisa jadi banyak anak duluan yang mati. Cuman kalau diukur secara naluri nih, hitung-hitungan sih, kebanyakan yang mati duluan itu orang tua. Ya banyak yang anak yang mati duluan, tapi kebanyakan yang mati duluan adalah orang tua. Orang tua meninggalkan kita yang belum bisa apa-apa, ibaratnya jalan sendiri belum bisa. Kalau bebek kan diputer tuh nggak jalan gitu. Harus diberesin mesinnya. Nah, beresnya di pondok. Belum bisa apa-apa gitu, bisnis belum bisa, serba polos kok. Hidup itu susah.
Disitulah kita selain butuh keterampilan, selain butuh bakat, lama-lama kita bisa AI gitu loh. Aku senang ada santri begitu tuh misalnya. Manfaatin AI buat bisnis, buat apa. Itu bisnis kan sekarang lebih ke komputer, internet. Kita bisa menyainginya ya luar biasa. Kita dagang di Shopee misalnya, toko kita paling atas ya bagus. Jangan pikiran tuh kerja. Pikiran tuh bisa bikin lapangan kerja ya meskipun masih rintis misalnya. Tapi saingi mereka semua dengan ilmu pengetahuan kita. Selain kita punya bakat, punya keterampilan, kita pun punya mental. Mental nih yang penting nih. Jualan gak jadi, mental tetap kuat. Disaingin orang, mental tetap kuat. Misalnya, di dalam pekerjaan, kita kerja di kantoran, disikut orang. Kinerja kita dilaporkan oleh teman kita. Yang buruk-buruk, yang enggak. Ada teman kita caper sama atasannya. Biasanya modal capernya itu adalah jelek-jelekin orang. Itu mah pasti tempat kerja umum ya. Ya, cuman kamu harus tahu. Nanti biasanya kita jadi korban. Itu tuh, Bahrul. Kerjaannya, itu Pak, dia kerja tuh kalau ada bapak aja Pak. Masa sih? CCTV pasang Pak, ya Pak. Ketawa ke TV santai-santaian. Gak ngapa-ngapain dia. Wah, kurang ajar ya Pak. Kadang-kadang bosnya juga suka mendengarkan sepihak. Tapi rata-rata begitu tuh bos dengerin sepihak. Nggak dengar dari kedua belah pihak. Nah, mental nih penting. Digituin tuh kita tahan banting. Lihat. Tempat dagang lagi sepi ya tahan banting. Tahan banting ini mental. Mental ini ada ilmunya. Gitu. Sabar pasti. Nah, sabar ada ilmunya juga. Nggak sekoyong-koyong kita sabar. Karena apa-apa harus ada ilmunya. Sabar ada ilmunya. Husnudon ada ilmunya. Bahkan kamu belajar di pondok ada ilmunya. Dijelaskan dalam Ta'limul Muta'allim, ada Suluk, misalnya Taisirul Kholaq, cara belajar yang benar, cara perhatian sama pondok, cara cari teman, bergaul dengan anak-anaknya kiai, itu semuanya ditatah dalam kitab. Kamu ngaji jangan sampai su'ul adab, sifat sama kiai harus seperti ini, ada seperti ini. Jadi ngaji saja ada ilmunya, apalagi sabar harus ada ilmunya juga. Gimana caranya kita bisa sabar dan gak emosian? Sebab hidup nanti kita punya tetangga yang buruk, ya buruk rupa, buruk hati misalnya, selalu ganggu kita. Kadang-kadang kesabaran kita tuh habis. Kalau kesabaran udah habis tuh jadi bertengkar pasti. Kita ngoncok kan, ngelabrak, ya jadi tuding-tudingan. Kita nggak sabar lagi dengan dalih gini, kesabaran itu ada batasnya. Kan dalilnya gitu. Orang nggak sabar dalilnya itu. Ya kamu batasnya cilik pisan. Sabar ini mental orang. Batas kamu kesabaran di sini sabar. Batasnya kan. Ya batas sampai mainnya lah bisa mah. Nggak ada bahasa kesabaran itu ada batasnya. Batasnya di mana? Patoknya di mana tuh? Cari patoknya kesabaran di mana? Nggak ada. Selama kita masih bisa sabar, selama kita masih bisa tabah, disitulah kesabaran kita. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan taklif, la yukallifu, tidak akan taklif dan tidak akan memberikan beban nafsan kepada setiap jiwa, baik manusia atau binatang, illa wus'aha, kecuali atas kemampuan mereka. Kita tuh mampu ngadepin semua tuh mampu. Kamu mondok tuh mampu sebenarnya, sampai di pondok tuh mampu. Cuman kamunya cengeng. Kamu tuh mampu jualan, cuman kamunya gampang nyerah. Kamu tuh mampu ngadepin tetangga apa tuh mampu, cuman kamunya baperan gitu, ibaratnya gitu.
stres, gila ya, karena sebenarnya sih mampu, cuman dianya tuh merasa nggak kuat aja. Kamu tuh kuat, kamu tuh kuat. Yang utang sampai 4 miliar banyak. Yang dirugikan tuh dipinjem uangnya sampai 1 miliar. Ada orang nggak dibalikin. Yang sampai ada hutang 1,2 M dibayarin sama suaminya, ada. Miliar gimana? Miliar kamu pernah ngepok gak maksudnya? Duit 500 ya udah pernah gitu tuh. Ini miliar. Gimana nggak stres? Kamu punya uang, punya utang, kamu punya utang. Ayah punya utang, ibu punya utang, meninggal dunia, kamu nggak tahu menahu. Dulu nggak pernah tahu, tiba-tiba debt collector pakai jaket hitam datang. Anaknya Mas Broto ya? Iya Pak. Kenalin, saya ini. Kamu anak pertama kan? Kamu pernah diceritain sama ayah nggak? Ceritain apa Pak? Masalah utang dia? Oh nggak pernah Pak. Utang dia 4 miliar. Nggak pingsan gimana kamu? Ya terus gimana Pak? Kamu harus bayar sebagai anak. Begituin coba. Bayangin kamu uang 100.000 aja nggak megang. Yang kamu pegang cuma rumah sama motor misalnya, sama kulkas, sama TV. Ya gimana Pak? Jual rumahnya. Tuh kamu stres, minta saran sana sini, datang ke pondok misalnya, datang ke kelurahan, datang apa, minta saran. Masih kecil kan harus minta saran sama orang-orang tua toh. Oh iyalah, kamu masih kecil aja minta saran sesama kamu yang nggak jadi, berantakan hidup. Paling-paling disuruh minggat, minggat. Orang seumuran kita kan sudah disaranin untuk ngejauh dari masalah, menghindar. Enggak, kalau orang tua begitu. Ya wis, dijual saja. TV-nya, mobilnya apa jual. Dijual, dikumpulin semua cuma 800 juta. Dan itu kita jadi tunawisma. Tahu tunawisma? Gembel. Rumah nggak punya, apa nggak punya, sudah kita sama adik-adik mau kemana gitu maksudnya. Tapi la yukallifullahu nafsan illa mampu. Allah tahu mampu. Nah, salah satu makanya dalam perjalanan hidup kita nanti harus mengerti hadis itu ya, salah satunya untuk menguatkan hati. Barangkali kita ngadepin sesuatu di depan sana yang gak enak, yang bikin kita nangis, yang bikin kita berlinang air mata, kita harus berjuang dengan anak, istri, dan suami kita, direcokin sama orang, dirugikan sama orang, ditipu sama orang, masalah ekonomi berantakan, kepala kita ubanan, stres. Ya coba-coba dari sekarang mulai ngapal-ngapalin hadis yang terkait dengan kesabaran. Biar gitu ya. Nah, termasuk hadis ini bisa jadi kok masalah saya banyak banget ya, bisa jadi ya positive thinking masalah. Akhirnya kalau hafal hadis, idza kathurat dzunubul abdi wa lam yakun ma yukaffiruha, jika seseorang dosanya terlampau banyak dan tidak ada sesuatu yang untuk bisa menghapus dosa-dosa tersebut, maka ibtalahu, maka Allah akan memberikan ujian kepada dia bil huzni, dengan kesedihan, liyukaffiroha anhu, supaya ujian bertubi-tubi dan kesedihan itu yang bisa menghapus seluruh dosanya. Positive thinking jadi. Apa jangan-jangan dosa saya terlampau banyak ya, keluar dari pesantren, pesta pora misalnya. Kan orang keluar pondok itu tempat sanggah. Keluar dari pondok, ini umum nih, rata-rata nih, angel bener ya, pengen bebas. Pondok pagi, siang, sore, malam di pagar aja. Kamu nggak pakai anting, nggak pakai tindik, nggak pakai warna merah.
Sementara teman-teman kamu di luar sana berterbangan, sudah pada berzina misalnya. Ya, sudah keren-kerenan, punya motor, dikasih orang tuanya. Kamu masih dalam keadaan fakir, masih nggak punya apa-apa. Abi udahan pondok umur 21, coba bayangin. Masa-masa remaja saya gitu ya. Masa-masa remaja di mana kita harusnya menikmati masa-masa indah di rumah dengan pacar, dengan cewek, bonceng cewek gitu. Ya, itu tidak kita lalui. Masa-masa itu justru dimanfaatin untuk masa-masa semangat belajar. Nih pondok. Itu tanggal tahu. 21 kelewat. Terus ketuaan. Dulu man lihat anak-anak SMA terus tiap lihat kesolahan bubar, anak-anak sekolah bubar, bisa ada laki-laki perempuan, bisa anu bola, bisa bebas. Enak juga ya gitu. Ini pondok dipagar. Kerjaannya yang kon ngaji dan nggak ada perubahan apa, pondok ngaji berpegawai nih. Kapan mati ya gitu ibaratnya. Ngaji. Setua kan kon ngaji. Nggak punya uang, yang lain umur 19 sudah menghasilkan uang. Udah kerja, punya handphone, punya apa ya, naksa kan kita yang seumuran segitu kepengen. Mereka fokus dengan poya-poya, sementara anak pesantren yang sabar fokus dengan hafalan-hafalannya, fokus dengan kesungguhannya, ngumpulin ilmu sebanyak-banyak. Lah ketika kan hidup berbarengan, nah. Ketika ada masalah ya kita ada masalah. Krisis moneter ya semuanya ikut. Uang lagi kangelan seperti ini semuanya ikut. Nah berbeda hasilnya antara orang pesantren dengan yang beda. Wajar kalau anak pesantren berontak gitu. Ada keinginan mau udahan pesantrennya, nggak pengen lanjut aja, kegoda dengan dunia luar, kegoda dengan wifi, kegoda dengan handphone, kegoda dengan fasilitas pembodohan gitu. Ya, bodoh orang lama-lama. Kamu nongkrong 3 tahun, terus-terusan scroll, telepon-teleponan, misalnya pacaran, temenan, ngedet. Baru di pondok 3 tahun di sini, kamu keluar pondok, ya aduh nanti hasilnya. Meskipun turu-turu aja pondok kan. Nah umumnya kita tuh nggak tahan, sehingga kadang-kadang pulang. Nah pulang itu akhirnya tuh jadi kayak balas dendam. Jadi segala hasrat yang diinginkan pada saat pesantren itu nggak kelakon. Lalu dia balas ketika dia pulang ke rumah. Orang nurut nih wong tua. Mau kemana? Cari-cari cewek. Yang perempuan cari-cari kenalan di handphone. Dari seumum itu mah. Mau santri, yang tadinya cadaran akhirnya buka cadar, bertahap. Dari buka cadar akhirnya buka kerudung. Dari buka kerudung akhirnya pakai daster aja, pahanya kelihatan. Itu mau udah nggak aneh. Jadi kalau ada orang yang tadinya cadaran, kemudian kok buka cadar, lalu buka kerudung, lalu buka baju misalnya, joget-joget, kelihatan dalemannya aja. Oh nggak usah aneh, teorinya begitu kok. Oh, terkurung lama rupanya dia. Terkurung lama, ilmu belum siap. Terkurung lama, ilmu belum siap. Mental belum siap, mengerti Islam nggak terlalu dalam. Kan banyak orang cadar begitu banyak. Oh cadar dulunya santri. Peci nggak pernah lepas. Tetangga-tetangga menganggapnya alim. Anaknya di mana Pak? Montok ya Allah, montok. Semua tetangga geleng-geleng luar biasa. Geleng-gelengnya itu luar biasa. Tapi pandangan masyarakat 6 tahun kemudian bisa berbeda dan banyak itu tuh. Bengene sih ngondok kan gitu. Bengen si sarungnya bertawucul.
Ada anggapan begitu. Dulu si Mas Peci disuruh copot, disogok 10 juta nggak mau dia. Dulu yang pegang mic di musola nggak mau direbut, ya ini nih orangnya. Sekin, dia mengkaitan kayak bangkai. Itu tuh umum terjadi. Pesantren nih wakal ya, 9 tahun, telung tahun mondok ya Mas. Tapi kadang tetangga kita nggak diluapkan begitu. Ngomong dalam hati, ngomong secara lisan nggak berani, tapi bisa ngomong dalam hati. Tapi kalau boleh diterjemahkan, hatinya tuh ngomong begitu Mas. Hafal Quran, begitu apa, alfiah apa, mondok 4 tahun. Masya Allah. Sekian penjahat. Nah, Abi pernah punya cerita di sekitar warung Manjo, warungnya Mang Ben dulu. Abi ngobrolin orang Tegal Lubuk waktu itu. Kenal beli karo kin kena bengen ku santri, kiai. Sekian dari maling gitu. Anak tahu omongan kata Abi itu, ya anak bengen kiai terus dari maling wake. Maksudnya kiai ku udah di kiai bener ya beli, maksudnya ku ngaji nih tajuk pakai mic azan komat itu kan pekerjaannya kiai sebenarnya begitu. Santri lah santri. Setiap saya silaturahmi ke orang tuanya ngelihat anaknya pakai sarung, lihat anaknya pakai cadar, lihat anaknya pakai peci, itu anaknya. Sekarang anaknya itu sampah masyarakat. Kerjanya cari-cari wifi di musola, dan itu akan keluar dari mulut seseorang yang tidak terungkapkan oleh hati kadang-kadang. Nah, anak pesantren kata-kata begitu. Mondok metu karepe dewek misalnya kan umum begitu kan, dan tidak punya bekal apa-apa. Hadis beli apal sepotong-potong aja, nawu sorop udah dibuyarkan, ditanya i'rab ada 4 aja dan beli apal, coba bayang. Sembayang aja enggak, puasa aja enggak, harus a'udzubillahi minna. Begitu kita harus berlindung dari Allah dari kejadian seperti ini zaman ini. Nah. Poya-poya hidupnya ya ke depannya, kalau poya-poya berantakan. Kan rezekinya udah diambil. Orang kalau kenapa kamu hidupnya berantakan di masa tua? Ya rezekinya udah kamu ambil dulu. Rezeki kan segitu kan. Udah buat poya-poya, sudah buat ngedet, sudah buat apa namanya? Di diskotik. Udah buat berzina, udah buat beli hotel, udah buat beli wifi. Rezekimu di masa yang lalu ditarik oleh Allah sekarang. Makanya masa lalu apa? Di masa yang akan datang ditarik oleh Allah dari masa lalu ke masa lalu. Sehingga masa depan kamu rezekinya ya, kan rezeki itu tidak tambah dan tidak kurang. Rezeki itu nggak tambah nggak kurang. Allah takdirkan kamu seumur hidup punya uang cuma 2 miliar, sudah 2 miliar. Kamu seumur hidup punya uang 500 juta, udah 500 juta. Kamu seumur hidup cuma megang uang 10 juta, udah 10 juta. 10 juta udah kamu tarik duluan di masa muda. Kuotanya habis sudah. Gak megang apa-apa kamu. Kan begitu logikanya. Kamu di pondok, ngerekasa, benak, pelang-pelong, rezeki kamu tuh lagi ditunda. Rezeki kamu lagi ditunda, dan Allah akan berikan di waktu yang butuhkan. Makanya, anak mondok yang sabar, anak mondok yang tabah, ini umum terjadi. Lama-lama sugi, lama-lama duit-duit. Dan itu Abi enggak, ya gimana ya mau contohin tuh, Angasep ya pesantren, Angmu ya pesantren, Angyat ya pesantren, Haji Asep Muzani yang pesantren. Kalau bicara duit kabeh. Mobil punya mobil kabeh. Ya mobil bukan patokan, bukan. Salah kalau mobil patokan. Cuman mobil nggak ngutang nggak apa, enak gitu loh maksudnya. Sementara yang pada nggak mondok, yang dulu udah poya-poya, atau anak mondok yang keluar kemudian sudah ngabisin rezekinya sendiri, ya hilang semua. Nah, makanya salah satu
Yang penting ke depan kamu punya ketegaran. Ketegaran itu berasal dari kesabaran. Kesabaran itu ada ilmunya. Salah satunya adalah ngumpulin hadis. Dan salah satu hadis ini, apabila seseorang dosanya terlampau banyak, dan dia tidak mempunyai amal yang bisa menebusnya. Apabila dosa seorang hamba terlampau banyak dan dia tidak mempunyai amal yang bisa menebusnya, ibtalah, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya dengan kesedihan. Agar kesedihan tersebut yang menebusnya. Agar kesedihan tersebut yang menebusnya. Wallahu a'lam.